Halo sobat fotografer semua, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang baru semangat-semangatnya belajar fotografi dari awal. Nah, banyak orang bilang basic dari fotografi adalah belajar segitiga exposure, di mana segitiga exposure adalah settingan untuk menentukan exposure dengan tepat sesuai selera kita atau imajinasi yang kita inginkan. Banyak sekali tutorial atau orang yang menjelaskan segitiga exposure dengan berbagai cara, dan mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung, mungkin cara ini, penjelasan ini bisa menjadi satu jawaban buat teman-teman, supaya teman-teman yang baru terjun di dunia fotografi dan ingin belajar segitiga exposure dan memahaminya, dapat memahami dengan lebih mudah. Mari kita simak pemahaman dasar fotografi tentang segitiga exposure. Pada dasarnya segitiga exposure itu berbicara tentang gelap dan terang, baik ISO, aperture atau f, dan speed yang diterapkan itu semua berkaitan dengan gelap dan terang. Oke, sejak kita lihat, kita mulai dari settingan pertama, yaitu speed. Berikut contoh foto untuk exposure normal. Katakanlah ini kita buat sebagai patokan exposure normal, speednya 1/400, f-nya 56, ISO-nya 400. Lalu sekarang karena kita akan membahas speed terlebih dahulu, maka kita akan settingan exposure ini dengan speed 1/1250, dan lihat seperti apa hasilnya. Inilah hasil dari speed 1250. Foto nampak lebih gelap. Perhatikan, f-nya tetap, ISO-nya tetap, speed-nya berubah. Foto menjadi lebih gelap. Namun dari speed 1/1250 dalam arti 1 detik dibagi 1250 kecepatan rananya, maka dengan kecepatan seperti ini foto akan semakin tajam atau detail. Lalu kita akan coba lihat bagaimana jika speednya 1/100 detik. Ya, ini foto speed 1/100 detik, f-nya 56 tetap, ISO-nya 400. Jika kita lihat, maka foto ini menjadi overexposure atau lebih terang dibandingkan dengan yang 1/1250 atau dibandingkan dengan yang normal seperti ini. Oke, nah jika teman-teman praktek lagi, speednya lebih lambat lagi, maka akan lebih terang lagi, dengan efeknya akan shake atau goyang. Lalu kita akan membahas yang kedua dengan settingan
aperture atau f. Kembali kita lihat dulu normalnya ya. Ini settingan normal, speed per 400, f56, ISO 400. Bagaimana jika angka f-nya berubah? Mari kita lihat. Di sini speednya tetap, ISO-nya tetap, f-nya berubah jadi f10. Hasilnya adalah lebih gelap. Namun kalau kita perhatikan lebih teliti lagi di backgroundnya, maka backgroundnya menjadi detail, jelas, tidak blur atau bokeh seperti yang awal. Itu artinya adalah semakin kecil semakin kecil bukaan atau semakin besar angka f-nya, maka semakin gelap dan semakin detail backgroundnya. Bagaimana jika f-nya kita rubah menjadi f18? Ya, ini contohnya jika f-nya dirubah 18. Ya, inilah f18, speed 400, ISO 400, f18, maka hasilnya akan lebih terang, dan kalau diperhatikan backgroundnya akan semakin blur atau semakin bokeh. Kembali seperti tadi di awal saya bilang, semua settingan exposure itu berhubungannya dengan gelap dan terang. Namun yang membedakan adalah efek atau hasil dari settingan yang kita buat, ataukah speednya, ataukah aperture-nya, ataukah ISO-nya. Lalu yang berikutnya kita coba settingan dengan ISO. Nanti speednya tetap, f-nya tetap, ISO-nya yang berubah. Kembali saya ke settingan awal, speed 400, f56, ISO 400 adalah kita anggap exposure normal. Lalu perhatikan speed 400, f56, ISO saya rubah menjadi 2500. Hasilnya ya betul lebih terang, karena intensitas cahaya yang diterima sensor lebih besar dengan ISO yang disediakan oleh kamera. Lalu berikutnya jika ISO-nya diperkecil, ISO 100, maka yang dihasilkan adalah gambar menjadi gelap karena kurang intensitas cahayanya. Efeknya apa? Ketika ISO rendah, ISO 100 misalnya, maka foto akan bersih dari noise. Namun jika ISO tinggi, semakin tinggi ISO dan cakupan cahaya masih kurang, maka ISO akan membuat foto menjadi noise. Nah, demikianlah pemahaman tentang segitiga exposure melalui praktek yang kita lakukan. Semoga melalui praktek ini teman-teman bisa memahami tentang segitiga exposure, berbicara tentang gelap dan terang, dan dampak-dampaknya. Selamat mencoba, salam jepret selalu.